Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Presiden Prabowo tampaknya tak bisa lagi menahan amarah ketika dirinya mendengar ejekan para mantan pimpinan BUMN bermasalah yang mengatakan bahwa Prabowo hanya bisa berbicara di podium. Prabowo pun dengan nada tinggi berisi ancaman mengatakan agar para pimpinan BUMN tersebut bersiap-siap dipanggil kejaksaan guna mempertanggungjawabkan kejulasan mereka di masa lalu. Peringatan keras itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat pada rapat koordinasi pemerintahan pusat dan daerah 2026 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Dan kita semuanya harusnya itu. Tentu saja bukan sekedar ejekan itu yang membuat Prabowo marah. Namun kinerja sebagian mantan pimpinan BUMN yang sangat buruk dan dicurigai menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sehingga membuat perusahaan-perusahaan milik negara yang mereka pimpin merugi. Salah satu kekesalan Prabowo terhadap para mantan pimpinan BUMN tersebut adalah kebiasaan memberikan bonus atau tantiem miliaran rupiah kepada para direksi dan komisarisnya, padahal perusahaan yang mereka kelola sedang mengalami kerugian. Sebelum menyampaikan peringatan keras itu, Prabowo mengungkapkan bahwa Sovereign Wealth Fund Danantara akan menghimpun dan mengkonsolidasikan semua aset perusahaan-perusahaan BUMN yang jumlahnya mencapai sekitar 1.040 perusahaan. Dengan demikian, seluruh badan usaha milik negara dapat dikelola dalam satu manajemen. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Peringatan keras dan penilaian Presiden Prabowo terhadap para pimpinan BUMN bukan pertama kalinya terjadi. Ketika meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina di kilang minyak Balikpapan pada 12 Januari lalu, Prabowo sempat mengungkapkan bahwa masih banyak direksi BUMN yang tidak baik, sehingga mengakibatkan banyak BUMN yang merugi. Itu sebabnya ia memerintahkan Danantara dan menteri-menteri terkait untuk membersihkan BUMN. Dan kepada para direksi BUMN yang tidak siap mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, Prabowo meminta mereka agar mengundurkan diri, karena banyak yang siap menggantikan. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiam lagi, nggak tahu malu, dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Jumlah kerugian BUMN akibat kesalahan tata kelola ternyata tidak tanggung-tanggung. Menurut Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, kerugian BUMN selama ini sudah mencapai 20 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan kerugian langsung yang tercatat secara resmi dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, atas perintah Presiden Prabowo, Danantara akan mengkonsolidasikan BUMN tersebut agar lebih efisien. Di antaranya dengan memangkas BUMN yang jumlahnya lebih dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 300-an. Konsolidasi yang dimaksud menurut Doni Oskaria dapat berbentuk merger antar perusahaan hingga penutupan perusahaan. Namun Danantara menjamin tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam proses konsolidasi ini. Tenaga kerja yang ada akan tetap dimanfaatkan dan disalurkan ke BUMN hasil konsolidasi. Sebab total biaya tenaga kerja hanya sekitar 2 triliun rupiah. Sehingga menurut Doni, lebih baik tetap mengabsorb tenaga kerja yang ada,
borosnya hanya 2 triliun rupiah demi menghilangkan total kerugian BUMN yang jumlahnya mencapai 20 triliun rupiah. Men of our time.